Kalau Anda berpikir krisis iklim dan meningkatnya suhu bumi cukup diatasi dengan ngadem di depan kipas angin atau AC, Anda salah besar. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, sebuah panel diskusi antar negara yang berfokus pada perubahan iklim, merilis laporan terbaru. Laporan itu menyebutkan suhu permukaan bumi mengalami peningkatan 1,09 derajat Celcius dibandingkan suhu bumi pada kurun waktu tahun 1850 hingga 1900. Suhu permukaan laut pun meningkat sebanyak 0,88 derajat Celcius. Akibatnya, es di kutub utara dan selatan mencair. Ini meningkatkan tinggi rata-rata permukaan laut sebanyak 3,7 mm per tahun. Apa dampak perubahan angka-angka itu bagi kehidupan kita? Kenaikan angka-angka tadi memicu banyak bencana besar yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Selama bertahun-tahun, pemanasan global dan krisis iklim menjadi isu yang dianggap kurang genting. Padahal ancamannya nyata di depan mata. Saat ini, kita ini lebih sering mengalami badai tropis. Wilayah Indonesia berada di ekuator. Harusnya badai tropis itu tidak bisa tembus masuk. Tetapi kemarin badai seroja menembus zona ekuator tadi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ternyata suhu muka air laut di perairan Indonesia ini semakin panas. Yang harusnya rata-rata 26 derajat Celcius, saat ini bisa mencapai, dan waktu itu sudah mencapai 29 derajat Celcius. Musim kemarau ini ya, kenapa juga masih ada hujan. Ada sebagian yang mengalami kekeringan, sebagian yang mengalami banjir. Dan kejadian ekstrim faktanya makin sering terjadi, Pak. Contohnya, hujan ekstrim di DKI, di Jabodetabek atau DKI waktu itu tahun 2020 tanggal 1 Januari. Itu juga sebagai pengaruh dari salah satu dampak perubahan iklim di negara-negara subtropik dan tropik, itu negara dingin, itu sekarang mengalami heat wave, gelombang panas, bayangin. Dan kita di Dieng mengalami hujan es. Jadi kacau porak-poranda gitu loh, kalau kita tidak mau berubah. Apa yang menyebabkan krisis iklim dan pemanasan global yang berujung pada ancaman ini? Jawaban singkatnya, penyebabnya ya manusia. Setelah kita mengalami revolusi industri dan kita membakar banyak sekali bahan bakar fosil, terus juga melakukan perubahan guna lahan, hutan juga dibabat, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut itu merilis karbon ke atmosfer, sehingga ya gas rumah kaca kita itu di atmosfer semakin tebal, dan juga itu yang membuat panas matahari yang masuk ke bumi tidak bisa terlepas lagi ke angkasa. Jadi terperangkap panasnya di dalam bumi. Jadi ibarat kita memakai selimut dan selimutnya makin tebal sehingga ya kita akan kepanasan. Pada tahun 2015 di Paris, Prancis, dibuatlah sebuah kesepakatan monumental yang melibatkan 195 negara di dunia. Perjanjian Paris ini bertujuan untuk menurunkan pemanasan global. Dan tiap negara yang meratifikasi perjanjian ini wajib melakukan langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan dunia dari bencana akibat pemanasan global dan krisis iklim. Indonesia tentu saja jadi salah satunya. Nah, tetapi komitmen iklim kita yang terdapat pada dua dokumen tersebut itu masih sangat-sangat kurang. Karena berdasarkan apa yang dikatakan oleh Climate Tracker, ketika semua negara itu mengikuti target iklim yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, itu kenaikan temperatur global dapat mencapai 4 derajat Celcius. Jadi sangat jauh apabila kita bandingkan dengan target dari Paris Agreement, di mana membatasi kenaikan temperatur global pada 1,5 derajat Celcius saja. Ya, salah satunya karena kita masih sangat bergantung terhadap batu bara.
untuk sektor listrik kita. Saat ini saja sekitar 60% dari listrik yang kita gunakan dihasilkan dari pembakaran batu bara. Sehingga ya memang harus ada transisi energi yang benar-benar kita ambil saat ini juga. Bagaimana manusia mengeksploitasi bumi sejak revolusi industri hingga kini ternyata mendatangkan konsekuensi. Alam kini tak lagi seperti yang kita kenal selama ini. Berbagai anomali muncul, berbagai bencana mengancam. Krisis iklim dan pemanasan global adalah arena perang umat manusia di dunia saat ini. Saya Windy Wicaksono, Liputan6.com.